Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review materi yaitu motivasi. Apa itu motivasi? Oke, langsung aja. Pada kesempatan sore hari ini tidak akan saya kupas secara panjang lebar apa itu motivasi, karena apa? Cakupan motivasi itu juga sangat banyak sekali dan kita cukup review aja secara umum. Oke, langsung lanjut aja. Motivasi ini ada beberapa kata penting, yaitu ada motif, kemudian ada motif hingga melahirkan namanya motivasi. Apa itu motif? Ya, motif merupakan penggerak gitu ya. Sedangkan motivasi ini berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata movere yang berarti gerak atau dorongan. Sedangkan motivasi dalam kaidah Indonesia merupakan segala sesuatu dari dalam individu yang menyebabkan individu itu bisa bertindak dan berbuat. Motif tidak bisa diamati secara langsung, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan gitu ya. Oke, bagaimana para ahli dan tokoh-tokoh terkait motivasi ini? Contohnya ini, ada Harry Giller. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Melakukan sesuatu kalau tanpa ada tujuan tentunya juga nihil gitu ya. Tentunya targetnya apa? Untuk mencapai tujuan. Dan kekuatan ini dirangsang oleh berbagai kebutuhan, mohon maaf. Jadi ada kebutuhan yang nyata hingga melahirkan namanya motivasi ini. Oke, jenis-jenis motivasi, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Jadi apa yang dikatakan internal? Yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Sedangkan motivasi eksternal yaitu motivasi yang berasal dari luar individu. Oke, berdasarkan dari pengaruhnya terhadap cara seseorang bertingkah laku, apa itu motivasi? Menurut Davis ada 4 pola. Yang pertama, motivasi berprestasi. Kenapa dia harus prestasi? Karena ada motifnya gitu ya. Kemudian motivasi berafiliasi, yaitu dorongan berhubungan dengan orang lain. Kemudian motivasi kompetisi, bersaing gitu ya, mencapai hasil yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian motivasi berkuasa, bagaimana mempengaruhi orang lain pada situasi apapun, bagaimana bekerja sama, ini itu. Kemudian berdasarkan dari sumber dan proses perkembangannya, apa itu motivasi? Motivasi dapat digolongkan yaitu motivasi primer. Jadi ketika primer berarti sangat penting sekali, yaitu motivasi dasar alamiah. Contohnya apa ya ini ya? Kasih sayang, rasa takut, ini sudah muncul dari pembawaan gitu ya. Kita ada, misalkan ada kuntilanak, kita takut gitu ya. Itu sudah ada pembawaannya. Tidak sembarang orang berani gitu ya. Kemudian motivasi sekunder itu maksudnya adalah motivasi yang berkembang dalam diri individu, berkembang ya, tidak alamiah. Misalkan takut, tapi takutnya beda, takut terhadap sesuatu yang akan dipelajari, takut matematika gitu ya, kemudian misalkan, dan lain sebagainya. Teori-teori motivasi, contohnya ini Abraham Maslow ya. Bahwasanya menurut Abraham Maslow adalah seseorang yang telah mencapai dan memenuhi kebutuhan tertentu, maka mereka ingin bergeser tingkat yang lebih tinggi. Makanya orang itu selalu pengen naiki tangga dan tangga, sesuai dengan teorinya Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow ada 5 tingkat kebutuhan. Di antaranya apa? Kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik ya, penting sekali. Fisik itu berperan bagi manusia. Contohnya lapar berarti makan. Kemudian kebutuhan akan rasa aman
Kita itu kalau hidupnya tidak aman susah ya. Makanya menurut Abraham Maslow, aman itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk mencapainya. Kemudian kebutuhan sosial. Susah ya, kita nggak punya teman, nggak punya tetangga. Jadi sosial merupakan bagian dari yang sangat penting dari kebutuhan manusia. Kebutuhan penghargaan. Orang itu kalau sudah dihargai luar biasa senengnya. Tapi kalau dicela terus itu juga tidak suka gitu ya. Sudah kodrati manusia. Kemudian aktualisasi diri. Orang itu kalau tidak dipakai, tidak diapa-apain, dibiarkan itu juga susah. Makanya orang yang bermanfaat di lingkungannya, di kelasnya, dimanapun, dia akan senang sekali. Itu adalah target-targetnya. Kemudian teori motivasinya, misalkan siapa lagi ini, McDonald, bahwasanya beliau mengatakan pentingnya kebutuhan berprestasi karena teori prestasi ini ya. Karena orang yang berhasil dalam bisnis dan industri adalah orang yang berhasil mengerjakan segala sesuatu. Ada actionnya, tidak apa ya, tidak hanya sebatas teori saja gitu ya. Oke, itu sedikit review saya terkait materi motivasi. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.